Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada, ada sebuah kisah populer yang masyhur yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada 3 orang pemuda yang mencari perlindungan dari hujan, yang mana kemudian mereka pun berteduh dan masuk ke sebuah gua. Kemudian tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar yang kemudian menghalangi pintu keluar daripada gua tersebut. Mereka berusaha sekuat tenaga menggeser batu tersebut agar bisa keluar, tapi ternyata usaha mereka sia-sia. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwasanya kita tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun bersama-sama mereka berdoa. Dimulai dengan salah satu dari mereka yang berdoa dengan cara menyebutkan salah satu amal soleh. Ia berkata, suatu ketika aku memiliki orang tua yang sudah tua, yang mana biasa aku beri minum. Kemudian pada suatu malam ketika aku datang ke rumah, ternyata mereka sudah ketiduran. Nah, saat itu pemuda tersebut pun menceritakan bahwasanya dia demi baktinya kepada orang tuanya tersebut, dia rela menunggu mereka sampai pagi sambil memegang minuman yang akan diberikan kepada orang tuanya. Kemudian pemuda tersebut kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, kiranya jika yang aku lakukan tersebut merupakan sebuah kebaikan yang aku lakukan demi mengharap ridhamu, maka bukakanlah pintu ini, bantulah kami dan bukakanlah pintu gua ini." Nah, kemudian kita lihat bahwasanya kelanjutan daripada kisah yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dengan adanya doa daripada pemuda yang pertama tadi, bahwasanya pintu gua kemudian terbuka sedikit. Kemudian dilanjutkan dengan kisah pemuda kedua. Dia kemudian memanjatkan doa dengan menyebutkan sebuah kisah, yaitu dahulu bahwasanya ia pernah mencintai salah satu sepupunya, salah satu anak daripada pamannya. Tetapi kemudian anak daripada pamannya itu terus ia goda kemudian untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, tetapi anak daripada pamannya itu kemudian lantas menolaknya. Nah, kemudian datang suatu masa paceklik di mana anak daripada pamannya tadi ternyata membutuhkan bantuan makanan. Nah, ia pun melihat sebuah kesempatan ini untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dengan sepupunya, kemudian melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Tetapi kemudian ketika telah datang kesempatan untuk berbuat tidak baik itu, ia kemudian diperingatkan oleh saudara sepupunya untuk menghindari maksiat tersebut. Kemudian ia pun membatalkan niat buruknya dan memberikan bantuan tanpa melakukan perzinaan. Nah, kemudian pemuda tersebut kemudian melanjutkan doanya dengan mengatakan, "Ya Allah, jika kiranya aku melakukan perbuatan menghindari dosa tadi karena mengharap ridhamu, maka bantulah kami dengan membuka doa ini." Nah, di sini lantas gua pun kemudian terbuka lebih lebar. Tetapi dengan terbukanya gua yang tadi, ternyata itu tidak membuat mereka bertiga bisa keluar dari gua. Jadi karena lubangnya tidak terlalu besar untuk mereka bisa keluar dari sana. Kemudian dilanjutkan oleh pemuda ketiga, yang mana dia menyebutkan sebuah kebaikan yang pernah ia lakukan, yaitu bahwasanya dulu dia pernah mempekerjakan seseorang, kemudian
saat waktunya memberi gaji, ternyata orang yang akan menerima gaji dari ia ternyata sudah pergi dan pergi tanpa mengambil gaji. Nah, kemudian uang gaji yang akan diberikan kepada salah satu pekerjanya tadi, lantas ia pergunakan untuk membeli hewan ternak. Tidak disangka, ternyata setelah beberapa tahun berlalu, hewan ternak yang ia beli dengan uang gaji daripada salah satu karyawannya tadi ternyata berjumlah beranak pinak sehingga menjadi sangat banyak. Kemudian datanglah pekerjanya tadi, kemudian menagih kembali gaji yang harusnya ia berikan. Kemudian ia pun menunjukkan banyak sekali hewan ternak yang ada di sana, dan ia mengatakan ini adalah gajimu dulu yang belum sempat kamu ambil. Nah, kemudian karyawannya tadi pun mengambil seluruh hewan ternak yang sudah beranak pinak tadi, lantas pergi tanpa menyisakan apapun. Kemudian pemuda tadi berkata, jika kiranya apa yang telah aku lakukan adalah hanya semata untuk mengharap ridhomu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini agar kami bisa keluar dari sini. Nah, kemudian terbukalah pintu gua tadi, menggelindinglah batu dari pintu gua, dan mereka pun akhirnya bisa keluar dari sana. Hadirin yang kami muliakan, dari 3 kisah tadi, sebenarnya ada sebuah pelajaran yang mungkin bisa menjadi perenungan kita semua, bahwasanya semua dari pemuda tadi meniatkan amalan mereka adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda pertama, kalau kita perhatikan, dia berbakti kepada orang tuanya, rela menunggu sampai pagi walaupun dengan begitu capeknya, menunggu sampai orang tuanya bangun hanya untuk memberikan minum, dan itu ia niatkan adalah sebuah kebaikan untuk mengharapkan ridho Allah. Demikian pula pemuda kedua, yang mana dia menghindari perbuatan zina dengan karena ia takut kepada Allah. Kemudian pemuda ketiga juga sama, dia menjaga amanah berupa gaji karyawan yang belum sempat ia bayarkan selama bertahun-tahun, tetap ia simpan dan ia tidak ambil, dan ini merupakan salah satu niat dia karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama kita niatkan itu sebagai sebuah keikhlasan, sebagai sebuah sarana untuk mencapai ridho Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Demikian pula pada bulan Ramadan ini, tentunya kita tidak akan punya banyak waktu untuk beribadah mahdhah, tetapi kita bisa mengisi hari-hari kita bisa mengisi setiap waktu yang kita miliki dengan cara beribadah, dengan cara beraktivitas, dengan melakukan apapun, dan kita niatkan itu sebagai bentuk sarana kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya apapun itu aktivitas, kegiatan, tugas ataupun apapun itu yang kita lakukan, hendaklah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Baik, demikian yang dapat kita ambil hikmah daripada kisah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.